sebetulnya kenapa saya berbicara gitu? Background saya eksak, gitu. Yang pasti-pasti aja. Oke, saya akan jawab. Belum, saya belum menjelaskan. Saya masih banyak. Mungkin begini maksudnya, tadi sempat pertanyaan sedikit sebelum dengan jawab, mau dijawab gitu ya. Mohon maaf. Tadi Pak Ojo menanyakan dulu sebelum menjawab lebih lanjut. Nah itu ya, mungkin perlu supaya jelas Pak. Ya. Jadi gini Pak, benar gini Pak ya. Enggak, kalau sampai gampang nanti Pak Yusuf. Pak Yanto itu, supaya saya, karena ini Pak Yanto mau bersadar tentang logika berpikir gitu loh. Kalau saya nggak tahu kerjanya nanti saya salah jawab gitu loh. Ini betul, iman saya seperti itu. Nah, oke, sip. Tapi saya jelaskan nanti, ini karena begini, yang semacam itu kalimat-kalimat itu bisa dimaknai, bisa ditafsir sesuai dengan maunya siapa yang nafsir. Maka bagaimana doktrin Trinitas ini ditafsirkan oleh orang Kristen sendiri, biar kami jawab nanti. Ini betul, kalau Mas Gresia tidak sepakat dengan itu, saya kira tidak usah bicara di sini. Itu sehakikat dengan Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman bersama. Pak moderator, saya minta tegas. Saya tadi kita berbicara tentang jumlah, bukan firman. Nanti saya layani. Tapi jumlah ini harus selesai itu tunggal. Iya. Bukan firman dulu. Iya. Nanti ada firman gang 5, firman gang 6, yang mana gitu. Oke, saya jawab Pak ya. Tentang secara logika Pak ya. Secara logika Pak ya. Bahwa dimanapun kita berbicara dunia aja. Saya tanya, Pak Yanto ini ada berapa? Pak Yanto yang dosen saleh ada berapa? Satu kan? Iya kan? Iya kan? Nggak dua, nggak tiga kan? Satu kan? Kalau ada 2, 3, 4 istri bisa bingung Mbak, malam ini minta, besok lagi minta, ini mana ini? Itu analisa gampang Pak, logika gampang. Pada hakikatnya Pak, di teori saya ini nanti satu ya. Justru Bapak itu belum selesai. Bapak tulis saya bukan. Silakan. Dinaikkan bapaknya itu. Oke. Pak Yanto bukan keliru ya, tapi belum selesai. Ketika Unity and Diversity ya. Ketika Pak Yanto Unity dan Diversity itu ketika Pak Yanto asalnya 1 dibagi 3. Ini 0, iya kan? Ketika 1 dibagi 2. Gini kan? 0,5 gini kan? Ketika 1 dibagi 1 kan? Iya kan? Nah Pak Yanto masih di sini sudah disimpulkan bahwa unity dan diversity. Gitu, itu sampai di situ kalau pikirnya. Sebetulnya semua yang ada di dunia itu satu. Ketika 1 dibagi 0, siapa bisa jawab? Mulai Profesor Gondrong sampai botak di bawah itu bisa jawab. Di sini rahasia Allah tentang 1 gitu. Ya, saya ulang semua ya. Yang pertama ya, problem yang pertama dari apa yang disampaikan Pak Koco ini tadi, menarik Allah yang transenden kepada matematika manusia tidak masuk. Yang saya katakan tadi ya, saya tidak berkata bahwa Allah ada analoginya, ada ilustrasi yang flat 100%. Maka kalau Allah ada ilustrasi analoginya ke dalam wilayah ciptaan, maka dia bukan Allah ciptaan. Dia transenden. Maka yang saya katakan tadi itu bahasa analogi. Analogi artinya apa? Ada jejak-jejak kaki Allah, ada sesuatu gambaran Allah, cermin daripada diri Allah sendiri dalam ciptaan. Karena Tuhan Allah itu adalah pencipta seluruh ciptaan, tidak ada yang eksis yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena ada gambaran-gambaran walaupun tidak sempurna,
walaupun terbatas karena apa yang merupakan ciptaan pasti terbatas, maka masih tetap bisa menggambarkan apa yang ada pada diri Allah yang sempurna, yang tidak terbatas. Maka saya tidak terjebak dari kepada wilayah matematika atau ilustrasi tertentu yang saya mengatakan ilustrasi ini betul-betul secara mutlak persis menggambarkan perhitungan. Saya tidak terjebak. Saya justru masuk ke dalam konsep unity and diversity. Tuhan itu unity and diversity. Karena dia unity and diversity, maka seluruh ciptaannya mencerminkan prinsip unity and diversity ini. Mesti dimengerti dari konteks ini pertama, ya. Ini yang pertama. Saya tidak usah tulis-tulis ya. Lalu yang kedua, ya. Lalu yang kedua, matematika kita pun ini bisa diutak-utik. Ya, kalau mau dipaksa, saya sebetulnya tidak mau menundukkan Allah ke dalam wilayah matematika manusia. Tapi matematika itu sendiri pun bisa diutak-atik. Tambah beda dan kurang, kurang beda dan bagi beda dan kali. Kenapa kalau kita membicarakan perhitungan selalu hanya bicara pertambahan? Orang Kristen bilang Allah Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah, berarti ada 3 Allah. Mengapa tidak pakai prinsip perkalian? Saya tidak mau terjebak ke dalam wilayah ini ya. Cuman saya hanya mau menunjukkan bahwa kita tidak bisa menjebak Tuhan Allah itu di dalam satu matematika tertentu, sesuatu teori tertentu. Karena dia pasti tidak mungkin bisa dijelaskan oleh manusia yang terbatas. Tetapi bayangannya, refleksi dirinya ada. Kalau dikatakan ya, kalau ada teolog yang mengatakan sama sekali Tuhan tidak bisa dikenal, saya akan tanya, kalau begitu aku menyembah Tuhan yang mana? Sama sekali dia adalah the holy other, sesuatu yang lain yang tidak ada Tuhan sama sekali. Lalu bagaimana konsep Allah di dalam pikiran ini ada? Itu membuktikan bahwa apa? Tuhan ada jejak-jejaknya dalam pikiran manusia. Makanya enggak, tapi enggak apa-apa. Saya suka. Saya menikmati, enggak apa-apa. Oh enggak, nanti ada bagian kedua nanti. Karena perspektif perhitungannya beda gitu. Dia kan model siapa timur ortodoks, siapa yang Bapak Nusena itu nanti. Ini saya menikmati Pak, enggak apa-apa. Biar. Lanjut. Jadi saya lanjut ya. Jadi saya hanya mengatakan tadi ya. Jadi tesis saya begini ya. Saya ajukan beberapa pertanyaan. Apakah Tuhan itu sama sekali tidak dikenal? Kalau ada satu agama yang mengatakan sama sekali tidak dikenal karena tidak bisa disebutkan dan ciptaan manapun, maka dia tidak dikenal sama sekali. Maka agama tidak ada. Dari mana orang-orang beragama membicarakan konsep tentang Tuhan? Ini pertanyaan pertama. Kedua, kalau begitu, kalau Tuhan bisa dibicarakan, bisa kita tahu dia maha hadir, maha kasih, maha tahu dan lain sebagainya. Kita tahu sifat-sifatnya. Berarti Tuhan bukan sama sekali sesuatu yang lain yang tidak bisa dikenal. Bisa dikenal melalui, ya dalam doktrin Kristen yang saya pegang, melalui ciptaan ada jejak-jejak Tuhan. Waktu lihat alam semesta yang luar biasa besar ini, saya berkata dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kedua, ada wahyunya dalam Alkitab yang kami percaya. Nah, maka berdasarkan wahyu ini, kita merumuskan ya, bukan berdasarkan keputusan konsili itu. Kalau konsilinya salah kita tolak. Tapi Alkitab sungguh-sungguh merumuskan bahwa di dalam Allah yang diajarkan Alkitab itu, Allah yang satu itu, dia memiliki kejamakan di dalam dirinya. Begitu. Di luar dirinya, dia menyatakan diri sebagai Allah yang satu. Maka semua orang hanya menyembah Allah yang esa itu tadi yang satu. Tetapi di dalam dirinya sendiri, itu dia memiliki kejamakan sehingga relasi dimungkinkan, kesadaran dimungkinkan, kasih dimungkinkan. Nah, ini yang pertanyaan tadi. Jika monoteisme mutlak, bagaimana kiranya kesadaran, problem kasih, problem relasi? Saya kira itu mungkin yang bisa saya. Jadi saya terjebak dan agak seperti itu. Tidak apa-apa. Tapi sebenarnya jangan berikutnya. Oke, gini Mas Yanto, ya, sampai cerdas saya suka, ya. Cuman karena backgroundnya bukan eksak, ya. Lain sama saya eksak. Saya berbicara hal-hal yang terukur. Gitu. Kalau sampai bilang, kalau orang Jawa bilang, Mas ya, Gusti Allah itu cedak tanpa senggolan, adoh tanpa wewangon. Nah, itu bahasa Jawa. Kalau kita pakai bahasa teologi, dia yang transenden dan dia yang imanen. Matematika itu iman
itu dapat 1. Kalau kita berbicara 3 dan 1, ini matematis, Mas. Tuhan tidak bisa di matematika karena kita memasukkan yang supranatural ke dalam logika natural, sesuatu yang melampaui akal ke dalam batasan-batasan akal. Contoh begini, saya hadir di mana sekarang? Kalimat saya hadir, saya gunakan kepada manusia, maka artinya apa? Saya hadir di sini. Di luar sana saya ada? Tidak ada. Coba kalimat yang sama saya terapkan ke Allah. Allah hadir. Apakah Allah ada hadir di sini? Di Jakarta hadir? Di sana hadir? Tuhan terbagi jadi berapa? Makanya kalau Anda mematematikakan Tuhan itu bukan sesuatu yang pada tempatnya. Karena apa? Tuhan itu beyond matematika. Dia hadir di mana-mana tanpa kita bisa membagi Tuhan itu berapa, tetapi dia tetap esa. Keesaan Tuhan itu gitu loh. Mana? Sudah. Jadi nggak fokus, lihat sama ini. Ya, nanti kalau sudah S2 S3 boleh. Jadi gini, saya kenapa tidak tertarik melayani? Pertama yang dia sampaikan sudah saya baca, itu Batang Musanotnya. Batang Musanotnya, ketika dia berhadapan dengan saksi Yehova, saya punya 2 bukunya semua. Itu saya punya. Kalau tadi ada Bible, Al-Quran berbahasa Ibrani, saya ada Al-Quran berbahasa Arab. Bible berbahasa Arab. Gitu. Jadi nanti Mas, nanti tak lain ya. Ini dulu. Jadi sampai setelah buku ini loh, tolong tak senang. Tolong deh, tenang. Oke. Jadi gini Mas, saya mengutip ayat dulu ya, yang semoga tadi bicara yang paling mulia gitu. Diulang kan dibilang, bagi Allah apa yang Allah nyatakan, tapi yang disembunyikan itu bukan kita. Yang kita yang Allah nyatakan. Setuju ayat itu? Setuju. Oke, 1000%. Oke. Sekarang masa untuk ngitung 1 dan 3 saya sulit sih Mas. Itu yang saya bilang ketika biar logik ya, dan yang masuk akal dan tidak masuk akal itu sangat rancu. Jadi masalah 1, 3 itu bukan imanan, itu transenden. Bukan transenden, itu imanan. Karena apa? Kalau nggak tahu kita jumlah Allah, udah bisa repot. Karena tambah rumah istri saya berapa? Berapa? Saya clearkan ini dulu ya. Clearkan ini. Saya mau jawab yang ini. Boleh. Tapi banyak saya yang ngomong, saya belum selesai. Tapi nggak apa-apa. Sorry. Saya sudah jawab tadi, membicarakan Tuhan itu tidak bisa wilayah pemikiran manusia murni, wilayah matematika, sains apapun. Bicara analogi, artinya apa? Gambaran-gambaran Tuhan yang ada dalam ciptaan. Nah, itu yang poin yang pertama. Lalu yang berikutnya, kita mesti membedakan ya, tingkatan benda material yang mati, manusia yang bermoral dan berasio, dengan Tuhan Allah. Bedanya apa? Kalau benda-benda mati itu bisa kita utak-utik apapun, dia tidak protes. Sederhana, ya seperti angka-angka ini. Coba tidak. 1 tambah 1 sama dengan 3. Sederhana selesai. Tapi Allah tidak seperti itu. Membicarakan manusia saja lebih rumit daripada benda-benda itu. Coba sekarang ya saya bicara di sini ya. Tiba-tiba saya dipotong disuruh duduk, mungkin saya protes. Karena saya makhluk yang berasional, makhluk yang bermoral. Tidak segampang itu. Melampaui semua ciptaan, Tuhan apa lagi? Membicarakan Tuhan dan hanya sederhana 1 tambah 1 tambah 1 berdaya dikit, terlalu remeh sekali kan begitu. Jadi yang saya maksud logis ya, bukan dalam hal konteks semacam ini, tapi konteksnya apa? Sifat-sifat Allah ya. Karena dia menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, pasti ada bayangannya di dalam hidup manusia. Sehingga sifat-sifat Allah itu kita masih mungkin melihat secara terbatas di dalam kehidupan kita sendiri. Contoh sekarang saya mau kasih tahu. Ya. Kenapa kita katakan Tuhan Allah itu maha baik? Saya percaya Muslim Kristen aminkan ini. Tuhan maha baik, maha hadir. Karena kita tahu baik dari konsep kita manusia. Berangkat dari sana. Ketika seseorang berbuat baik kepada saya katakan, wah terima kasih aku baik sekali.
Maka untuk Tuhan kita katakan tidak pantas kalau Tuhan hanya baik saja. Dia pastilah maha baik. Nah, kenapa kita bisa mempunyainya? Tapi bukan mahasiswa ya. Nah, mengapa kita mempunyai konsep-konsep semacam ini mengenai Allah? Jawabannya kalau iman Kristen, karena dekat kaki Allah, gambaran diri Allah ada dalam ciptaannya. Prinsip inilah yang juga dinyatakan dalam prinsip Tritunggal. Prinsip Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Ini sekarang kalau dikatakan apa namanya, bertentangan dengan logika, ya. Panitia. Apa itu hakikat? Hakikat adalah substansi, ya. Ya, di dalam bahasa filsafat, substansi yang menjadikan sesuatu apa adanya. Itu substansi, ya. Itu substansi, ya. Satu hakikat, ya. Satu substansi, ya. Kalau pribadi, ya, pengertiannya berbeda dengan hakikat. Pribadi itu apa? Pribadi itu pertama-tama dia adalah sesuatu keberadaan yang mempunyai pikiran. Dia haruslah rasional. Batu bukan pribadi karena dia tidak rasional, tidak punya otak, tidak punya pikiran. Punya emosi, punya kehendak, lalu kemudian juga punya consciousness, ya, kesadaran akan diri dan kesadaran akan diri dan kesadaran moral serta kesadaran rohani. Ini yang disebut sebagai pribadi. Maka pengertian hakikat dan pengertian pribadi itu beda, harus beda. Berbeda. Nah, kalau dikatakan Allah satu hakikatnya dengan pribadinya tiga, orang Kristen sama sekali tidak menunjukkan istilah ini. Clear, jelas. Apa itu hakikat? Apa itu pribadi? Hakikat Allah apa? Dijelaskan oleh sifat-sifatnya. Dia maha kuasa, sifatnya maha kuasa. Itulah hakikat Tuhan Allah. Walaupun antara hakikat bisa didefinisikan secara berbeda dengan sifat-sifatnya. Hakikat Allah apa lagi? Maha hadir. Hakikat Allah apa lagi? Pencipta, maha pencipta. Hakikat Allah apa lagi? Maha penyelamat, maha penyayang dan lain sebagainya. Itulah hakikat Tuhan Allah. Nah, kalau bicara pribadi, sesuatu substansi atau hakikat yang rasional, yang mempunyai emosi dan mempunyai self-determination sendiri. Inilah pengertian daripada hakikat dan pribadi. Jadi orang Kristen sama sekali mengatakan Allah yang satu hakikat ini ya sama dengan pengertian dari kalau kita berkata tiga pribadi. Jadi satu hakikat Yesus sepenuhnya Allah sepenuhnya. Kenapa? Karena seluruh sifat keilahiyatan, seluruh hakikat keilahiyatan dia miliki sepenuhnya dalam Alkitab menyatakan ini. Allah Bapa juga sama, Allah Roh Kudus sama. Tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus ini adalah tiga pribadi yang berbeda-beda. Jadi dari penjelasan saya di sini tadi mana yang kontradiksi. Mungkin kalau ada ahli filsafat sini tolong tunjukkan kepada saya. Gini Pak, itu setuju ya bahwa anak itu Allah sepenuhnya, setuju? Iya, jelas. Bapak Allah sepenuhnya, Anak Allah sepenuhnya, Roh Kudus. Oke, anak itu Gini Pak, Allah Bapa memiliki hakikat. Iya, saya setuju. Yesus itu berarti Allah. Iya, Allah. Oke. Tunjukkan saya dalam Alkitab Yesus mengakui. Saya bilang tadi pengakuan perlu. Mengakui sebagai Allah. Saya sebentar tahu nih. Kalau sampai bisa buktikan kepada saya dibaptis. Anak saya yang manggil sama istri saya. Tapi kalau sampai nggak bisa buktikan, sampai saya sadarkan. Gimana? Sebentar. Gini Pak. Tenang. Bentar. Saya minta Pak moderator membacakan ini Pak. Sebentar. Ini Pak ya. Penulisnya itu dulu dibaca. Penulis bukunya dibaca, tulisannya saya tanda.
menulis bukunya, dia mengatakan semasa kehidupannya Yesus dari Nazaret tidak pernah mengklaim dirinya Allah atau Tuhan Yahweh Elohim yang disembah bangsa Israel. Nah, saya jelaskan. Saya hormati saudara Kristen. Anda alergi terhadap Yohanes Rahman, iya kan? Ada alergi terhadap Yohanes Rahman. Nggak apa-apa, saya carikan lagi. Bapak Romo Tom Jakob. Perhatikan, jangan ngomong. Saya nggak suka. Ini tadi kebenaran masuk neraka kalian. Perhatikan, ini apa? Ini Romo Tom juga. Romo Tom Jakob, guru besar ahli dogma jurusan lulusan Roma. Beberapa perkataan Romo Tom yang lembut, tenang tetapi berani diantaranya. Saya keberatan dengan istilah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus itu jalan menuju Allah. Rumusan 100% Allah, 100% manusia itu tidak tepat. Rumusan 100% Allah, 100% manusia ini hasil kalkedon, bukan kitab suci. Di Alkitab, Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Di Alkitab, Yesus tidak pernah disebut sebagai Allah sejati. Oke, mungkin Anda alergi yang Protestan dengan Romo Tom, ya alergi. Saya layani. Ini maksudnya terima kasih Bu ya. Ya. Ini baca ini. Apa yang Christian Wittrop, penerjemah Markus Solo Kaulo. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ia adalah Allah, tetapi menamakan dirinya anak Allah. Yohanes 10 ayat 36. Atau putra, Matius 11 ayat 27. Jadi gini Pak, ya, saya tenang dulu, ya. Nanti kan tema saya baik, ya. Saya pakai 3 buku dari perspektif yang berbeda. Sebetulnya sih kalau saya ngomong kita tutup mata tutup buku, gak peduli yang ngomong setan juga kalau benar kita ikuti, kan gitu kan. Tapi mungkin alergi, saya kasih Yohanes Rahman alergi, saya kasih Romo Tom mungkin alergi, saya kasih ini Christian Wittrop, ini seorang Romo ya, dia daerah penginjilannya ada di Tunisia, ya. Ada di Tunisia. Kesimpulannya dari 3 buku yang saya kutip, tidak ada Yesus pernah mengakui dirinya sebagai Allah. Saya rasionalis Pak. Jangan-jangan itu omong kosong itu. Iya kan? Saya nggak gampang percaya. Jadi ada sedikit Yahudi-Yahudinya lah ya. Yahudi itu nggak gampang percaya itu. Makanya Yesus dicoba. Buku apa yang pertama? Jawab itu. Nah itu Yesus nggak mengakui jadi Allah. Kalau sampai saya nggak memaksa. Kalau sampai berani ya, anak istri saya panggil, mana sayangku? Istri saya mana? Nah, sini sama anak saya. Bapak bawa istri nggak? Tunda. Nanti gini, kalau Bapak bisa buktikan di Alkitab Yesus mengakui Allah, saya, anak saya, istri saya, kita baptis bareng-bareng. Tapi kalau tidak bisa, Bapak, jadi 381 nggak apa-apa. Saya sahadatkan. Iya. Gimana? Itu tawaran. Bukan tantangan ya, tawaran. Karena Pak, gini Pak, kalau ternyata Yesus itu Allah, saya tidak pernah sembah. Saya masuk neraka nanti saya nggak mau. Tunjukkan saya, ajari saya dengan kecerdasan Bapak bahwa Yesus itu Allah. Tapi jangan dogma saya. Oke, silakan. Saya jawab ya. Oke. Ada 2 jawaban, saya cukup singkat nanti saya kasih Mas Chris. Rasa-rasanya sudah tidak sabar tadi. Bukan, tidak. Saya nggak mau analogi ya. Karena Anda saya kirim matematika nggak mau. Bukan, tidak. Bukan. Silakan dulu ya. Kalau begini caranya, berarti saya dikurung oleh sesuatu teori milik dia, dan saya tidak mau masuk. Membaca
Pak Koco. Kalau saya dikurung oleh cara Pak Koco, saya konyol sekali. Maka saya jawab begini. Saya belajar filsafat, saya mengajar filsafat, saya logis pada sejarah. Jadi begini saudara ya, saya jawab ada dua jawaban. Yang pertama, yang dikutip itu ya termasuk Yohanes Rahmat dan yang lain-lain tadi sama sekali tidak mewakili mainstream kekristenan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalaupun dipaksa kutip itu, saya tidak akan kutip Yohanes Rahmat. Saya akan kutip Profesor Dr. Louis Verkop dari Calvin Seminary. Saya akan kutip Profesor Dr. Abraham Kuyper dari Belanda. Saya akan kutip William Kittiset dari Union Theological Seminary. Saya akan kutip sarjana-sarjana termasuk yang lulus dari Luther dan Calvin. Dan saya baca komentar mereka. Dan saya tidak akan terpancing dengan isu-isu daripada Yohanes Rahmat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu kebenaran apakah itu benar atau tidak mesti harus pengakuan. Saya mau tanya sekarang. Sebentar dulu. Saya mau tanya. Pak Koco waktu mau ya berdialog dengan saya di telepon Pak Andreas. Sudah pernah tanya Pak Andreas? Tidak. Muribang yang tomatal itu manusia atau babi? Kalau dia babi saya tidak mau dialog dengan tikus. Dia manusia atau babi? Saya yakin 100% tidak akan ada pertanyaan seperti itu kepada Pak Andreas. Kenapa? Tanpa pengakuan langsung dari Pak Andreas bahwa Pak yang Muribang yang tomatal itu adalah manusia, otomatis dia percaya sendiri. Jadi ada hal-hal kebenaran yang secara istilah tidak muncul, secara pengakuan tidak muncul, tapi kita percaya. Bukti tadi. Dia tidak mungkin tanya yang itu tikus apa-apa. Dia makan orang atau jangan-jangan nanti saya ditusuk dan lain sebagainya. Tidak. Jadi otomatis percaya. Iman. Percaya. Jadi tidak mesti pengakuan, tidak mesti itu. Tidak mesti ada itu. Saya kira saya sampai di sini. Mungkin bisa dilanjutkan. Oh, boleh. Ayatnya boleh. Boleh. Buka. Kalau bisa belakang. buka. Oke. Gak apa-apa. Biar semua cerdas, ya. Dari beberapa ayat di Alkitab yang menunjukkan keilahian Yesus, saya hanya menyebutkan beberapa saja. Pertama, Yohanes 13:13. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Saya sepakat dengan omongannya bahwa kurios itu memiliki dua arti, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tapi ingat, di dalam suatu konteks ayat, orang Yahudi tidak pernah bingung yang apa ini kurios kepada ilah ini sehingga dia boleh menyembah, atau kurios sebagai orang yang dihormati. Padanan kata bahasa Indonesianya tidak ada. Adanya dalam bahasa Jawa, apa? Gusti. Sehingga kalau ada dua orang, contohnya pada waktu Yesus ketemu sama Maria, ketemu sama seorang perempuan Samaria, dia bilang, wahai Tuhan, itu betul, terjemahannya keliru, harusnya Tuhan. Tetapi dalam konteks ayat ini, itu adalah Gusti yang artinya Gusti yang ilahi. Dan di dalam Alkitab pengakuan langsung Yesus bahwa aku adalah Tuhan muncul sekali dengan penuh kewibawaan. Yesus tidak pernah mengatakan sesungguhnya aku adalah firman Tuhan atau demi Allah. Sesungguhnya Yesus adalah firman Tuhan demi pohon keres, demi perkandungan Yesus adalah firman Tuhan. Tidak pernah ada. Kemudian ayat yang lain yang menceritakan keilahian Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 58. Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham aku jadi. Sebelum Abraham jadi aku ada. Perhatikan kata ini. Prim Abraham genistai ego emi. Sebelum Abraham ada aku ada. Munculnya kapan? Awalnya kapan? Ayat ini tidak diikuti frase kapan munculnya firman. Artinya keberadaan Yesus sebelum Abraham mundur terus, sebelum Adam mundur terus tanpa ada satu pun frase yang mengawali kemunculan firman. Karena memang dalam teologi Kristen firman itu tidak diciptakan. Kemudian ada ayat lagi yang mengatakan keilahian. Kalau ayat yang menyatakan kemanusiaan banyak. Ayat yang kemanusiaan, ayat yang lain menyatakan keilahian. 1-2 orang berkumpul demi namaku. Coba. Kalau ada orang berdoalah demi nama saya. Ini kurang ajar banget. Yesus ngomong 2-3 orang berkumpul demi namaku,
Loh, itu sopo kok doa demi namamu? Anda siapa kok Anda maha hadir? Nah ini loh, bagi orang Islam, nuzul muncul apa? Firman yang nuzul menjadi manusia itu hanya dipahami satu sifat. Kami tidak pernah memahami firman yang nuzul itu satu sifat. Kami senantiasa konsisten dari awal saya bicara sampai nanti akhirnya ini. Firman yang nuzul memiliki dua sifat. Yesus wujud fisiknya benar-benar anak Maria, insani. Saya tidak membantah saudara. Tetapi hakikatnya sebagai firman Allah, logos kadim di dalam zat Allah. Dia tidak diawali oleh waktu. Barang siapa yang mengatakan firman itu diawali oleh waktu, kami menolak keras. Kemudian konsep pluralitas, sekali lagi, matematika digunakan ke Allah itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Tuhan itu hidup di jumlah dibagi dikali? Nggak mungkin. Jikalau saya mengatakan Tuhan menyertai saya, apa berarti Tuhan itu menyertai ibu Anda di rumah, menyertai orang yang ada di sana? Bagaimana mungkin Tuhan itu dibagi? Jadi Anda memaksakan Tuhan di matematika, itu kalian berpikir menurut saya. Saya sampai yang rancu, orang itu hitung-hitungan kok. 1, 3 itu tiga, bisa juga. Sekali saya tanya, 1, 3 itu matematika bukan? Masa begitu sulitnya sih? 3. Oh sampai yang gini loh. Bagi saya Anda mau Tritunggal, mau tauhid itu nggak ada urusan. Tapi akuilah dengan jujur, jangan perasaan hati. Ini kebenaran. Semua orang tahu kalau anak saya SD itu ya, ketika dia belajar begitu 1, 2, 3 itu matematika. Kok Anda nggak mau bawa? Oke, sebenarnya saya nggak mau bayarnya, ada belum waktunya. Biar saya bawa. Nanti kalau saya enggak, ya. Oke, sebentar. Pak, saya punya Injil bahasa Arab. Kasih tunjukkan biar saya. Nih, Injil bahasa Arab ya. Disinilah penipuan yang terjadi ketika menerjemahkan itu menyulap kata, mengubah makna. Oke, kita buka, lihat pada bahasa Jawanya. Siapa ya ngomong Jawa sih? Yohanes 13:13 ya. Kowe padha nyebut aku guru lan Gusti, lan panyebutmu kuwi bener. Awet aku iki pancen guru lan Gusti. Tanya orang Jawa, Gusti itu apa? Apa dia menciptakan langit dan bumi? Nah, menciptakan langit dan bumi itu pangeran. Itu loh. Ini terjemahan yang jahat ini. Bodoh orang. Masalah Tuhan ya sudah saya jelaskan. Kalau tidak ada terjemahan bahasa Bible tahun 68 ke bahasa Indonesia, kata Tuhan tidak ada. Yang ada Tuhan. Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Saya baru turun dari Manado. Ada saya cuma tanya, Iwan, berdiri kau. Iwan. Kita di Manado kan? Saya turun dari Makassar. Di jalan ditulis hati-hati rawan kecelakaan. Saya kaget. Saya nggak punya foto. Jadi orang sana nggak bisa bilang rawan, misalnya rawan. Jadi kasus ini juga begitu supaya N-nya medok nggak bisa diundur. Masuk Ambon saya tanya dia bilang tuang. Maka supaya bisa H ditambahin H jadinya Tuhan. Tuhan itu sama dengan tuang. Makanya saya bilang Yesus itu Allah, bukan. Yesus itu Tuhan, iya, tapi bukan Allah. Itu loh. Kembali lagi ke bahasa Arabnya. Baca Pak. Karena ada pakai terjemahan seperti itu. Baca Arabnya betul. Hah? Yohanes 13:13. Bahasa Arabnya baca. Yohanes 13:13. Ya. Lihat. Oke. Yohanes 13:13. Ya, baca. Perhatikan, dengar baik-baik semua ya. Jadi nggak usah banyak ayat, satu ayat kita selesai. Jangan lari dari jalan saya. Oke. Yohanes 13:13. Pakai. Dengar baik-baik ya. Boleh, mulai. Antum tad'uni mu'alliman sayyidan. Antum tad'uni mu'alliman wa sayyidan. Ay bimakna bil lugha Indonesia, antum tad'uni, kalian semua menyebutku, mu'alliman, seorang guru,
wa sayyidan, dan seorang tuan. Hakadha yakun Yuhanna. Demikian apa yang dikatakan Yohanes. Sudah Selesai? Selesai? Ngerti maksud saya? Ada pilih Pak, ada pilih orang Islam yang goblok sama yang pintar. Sayyidina itu apa artinya? Apakah dia menciptakan langit dan bumi? Ini juga Sayyidina. Iya, masalahnya di dalam tulisan asli dikatakan kurios. Mana ada punya asli? Ini, Mana tunjukkan? Satu bener asli. saya nggak bawa. Satu bener asli. Quran yang asli mana? Quran yang asli mana? Sudah dibakar sama Usman. Siapa bilang? Dibakar sama Usman. Oke, saya bilang, saya tanya, definisi asli apa? Yang ditulis. Yang ditulis bukan. Definisi asli itu substansi tekstual. Kalau Allah bilang ayat, ditulis A. Kalau Allah bilang B, tulis B. Kalau ini ya bukan Al-Quran asli, orang ini dicetak di fotokopi kok. Mana? Al-Quran. Ini di fotokopi, bukan itu gitu loh. Makanya saya bilang, Anda S2 tinggal dulu baru ketemu saya. Atau undang di dosen Anda ketemu saya. Gitu loh. Saya akan balik ke Anda. Belum level, maaf ya. Belum level. Mohon waktunya dipertimbangkan waktunya. Saya jawab singkat Pak Kojo ini. Pak Kojo ini mau giring saya ke kanan dia, saya nggak mau terjebak. Saya sudah memberikan jawaban secara logis filosofis tadi mengenai kealahan Yesus. Semuanya Sebentar, saya jawab. Sebentar, Bapak kan tidak pernah mengaku Yanto. Bapak tadi kan pengakuan. Saya jawab dulu, Pak. Sebentar, saya kan nggak pernah tanya kepada Andreas. Yanto itu manusia atau tikus kan gitu kan? Gitu kan? Iya, karena saya manusia iya, karena gini Pak. tanpa pengakuan. Iya, tapi begini Pak, sebentar. Sejauh pengetahuan saya, kenapa saya percaya Bapak manusia? Yang namanya Yanto tuh nggak pernah tikus, namanya Yanto tuh nggak ada. Gitu. Iya kan? Yang namanya Yanto pasti manusia. Gitu loh. Logika ini saya terapkan kepada Yesus. Yang namanya manusia tidak boleh bilang I am the way, the truth, and the life. Tidak boleh. I am the life and the resurrection. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Justru karena dia sebentar, sifatnya, tingkah lakunya, perkataannya yang membuktikan dia adalah Allah. Tanpa pengakuan. Ini tadi dia saya kira sudah terjawab pertanyaan itu. Tidak mana terjawab. Saya belum selesai. Mana? Sekarang yang saya tanyakan tadi kepada Pak Pandi ya, problem filosofis yang di dalam kompetisi ilmiah belum dijawab. Problem metafisika, problem logika, problem moral ini dulu Pak. Oke, saya jawab ya. Tolong di sistematis. Sebentar ya. Itu ya. Ya. Waktunya. Gini Mas. Kita semua berdiri bareng supaya adil lah. Gitu. Gak apa-apa kalau cari kebenaran itu harus ngomong apa? Kalau udah begini semua. Nah, dulu kita duduk lagi. Oh ya. Gini Mas Yanto. Ya. Bagaimana? Karena itu bukan diskusi. Ya. Tolong. Bukan diskusi. Sebentar. Saya jelaskan dulu. Waktunya. Ya. Ya. Kembali. Oke. Batu uji bagi saya yang namanya Allah harus menciptakan, bukan diciptakan. Itu batu uji saya. Betul. Nanti saya tunjukkan di mana Yesus itu ada ciptaan, bukan diciptakan. Ya. Silakan. Kalau kita lihat ini tadi pendekatan yang berbeda, satu filosofis, yang satu rasional, matematis. Jadi kalau kedua-duanya mau dicarikan titik temu, tidak selesai dalam waktu yang singkat. Ya. Jadi saya lanjutkan ke Pak Ali,